Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semua adik-adik yang ada di rumah tetap dalam keadaan yang dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan kita masih ada sampai saat ini. Dan kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak Ika mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian yang berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kita ulangi pujian kita dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih penyertaan-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi kami, untuk kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berlangsung memberkati setiap penyembahan kami ini dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya adik-adik akan memberikan persembahan. Mari memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahannya dikumpulkan, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Oke, mari kita nyanyikan pujian ini yang penuh sukacita untuk Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari
persembahan yang telah kita kumpulkan, kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami. Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, biar dapat dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan mungil yang sudah memberikan persembahan. Berkati pekerjaan kedua orang tua mereka, keluarga mereka, Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya adik-adik yang ada di rumah akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sambil mempersiapkan hati, kita akan kembali memuji Tuhan dengan suatu pujian yang berkata, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita ulangi pujian kita dari awal. Ingin dengar cerita tentang selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Tante Elmi mau ajak kalian semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami punya waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Engkau urapi Tante Elmi yang akan menyampaikan firman dan urapi setiap anak-anak yang akan mendengarkan firman. Biarlah kami sama-sama diberkati, Roh Kudus yang akan menolong kami sehingga kami dapat memperhatikan, menyimak dengan baik, dan kami dapat mengerti firman Tuhan, serta kami akan menjadi anak-anak yang siap melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, sebelum kalian menyaksikan video, Tante Elmi akan sampaikan bahwa hari ini firman Tuhan diambil dari Yosua pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24, dan tema kita hari ini ialah Rahab dan dua pengintai di Yeriko. Siap mendengarkan firman Tuhan dan menyaksikan film? Selamat menyaksikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, Hambaku Musa telah mati. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel
untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Berkatalah ia, Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, dan ditutuplah pintu gerbang. Naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas, dan di bumi di bawah. Bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan. Apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan, tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Nah, anak-anak, kalian sudah menyaksikan film tadi. Ya, film tadi lanjutan dari cerita minggu lalu ya. Minggu lalu kita belajar tentang akhir hidup Musa. Nah, setelah Musa meninggal dan Tuhan sendiri yang menguburkan, Yosua menggantikan dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan Tuhan sudah menunjuk Yosua untuk membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Nah, sebelumnya mereka
harus memikirkan bagaimana caranya, karena sebenarnya tanah Kanaan itu sudah dihuni, didiami oleh bangsa Kanaan sendiri, dan supaya mereka bisa tinggal di situ, mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan itu. Karena ingat, tanah Kanaan adalah tanah perjanjian, tanah pusaka yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Nah, yang harus dilakukan pertama-tama tadi sesuai dengan cerita yang kalian sudah dengar adalah orang-orang Israel harus bisa menerobos yang namanya kota Yeriko. Kota Yeriko itu dihuni oleh bangsa yang kuat dan dikelilingi dengan tembok yang besar. Nah, anak-anak, jadi supaya bangsa Israel bisa menang, apa yang harus dilakukan? Yosua mengutus 2 orang mata-mata. Masih ingat kan? Mata-mata itu pengintai yang harus bergerak pelan-pelan tanpa diketahui orang lain untuk bisa mengamat-amati keadaan kota Yeriko. Dan dia mengutus kedua pengintai itu. Pengintai itu mereka bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Rahab. Tadi dikatakan, Alkitab sudah memberitahu bahwa Rahab itu bukan perempuan yang baik-baik. Dikatakan perempuan sundal yang pekerjaannya memang tidak baik. Tetapi ingat, Tuhan mau memakai Rahab untuk menolong kedua pengintai itu. Dan tadi kalian sudah lihat Rahab tinggal di kota Yeriko, kan dikelilingi tembok Yeriko, dan tembok Yeriko itu tebal anak-anak. Dan di atas tembok Yeriko, ya, tembok Yeriko itu seperti pagar. Nah, di atas tembok Yeriko itu disitulah ada rumahnya Rahab, dan Rahab beserta keluarganya tinggal di kota Yeriko. Nah, anak-anak, apa yang menjadi pelajaran kita hari ini dari kisah yang kalian sudah saksikan? Perhatikan, yang pertama, Allah mau menolong setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Tante Elmi ulang ya, Allah mau menolong setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Kalian sudah lihat, kedua pengintai itu mereka percaya kepada Allah, dan Yosua memberikan mereka tugas khusus. Tante Elmi yakin mereka sebenarnya mungkin agak takut-takut ya mau ke Yeriko itu menjadi pengamat-pengamat. Jangan-jangan bisa jadi mereka mati dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi Tante Elmi yakin mereka berharap kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan menolong mereka berdua dengan membawa mereka masuk ke rumahnya Rahab, dan di sana Rahab menolong mereka sehingga mereka bisa bersembunyi selama menjadi mata-mata di kota Yeriko. Dan Tuhan menolong kedua pengintai tersebut keluar masuk mereka, mulai dari perjalanan mereka menuju Yeriko dan pulang kembali bertemu dengan Yosua dan orang-orang Israel. Selain itu juga Tuhan juga mau menolong Rahab. Rahab meskipun dia bukan orang Israel, tetapi dia dengan iman percaya bahwa Allahnya orang Israel adalah Allah yang berkuasa, yang meskipun Allahnya orang Israel bukan Allahnya Rahab, tetapi Rahab percaya bahwa Allahnya orang Israel sanggup menolong Rahab. Makanya Rahab berani menolong kedua pengintai itu. Jadi Rahab percaya dengan menolong bangsa Israel, dia dan keluarganya nanti bisa selamat karena dia percaya Tuhannya bangsa Israel bisa menolong Rahab dan keluarganya kalau bangsa penduduk kota Yeriko ini ditumpas habis oleh bangsa Israel. Pelajaran untuk kita apa? Kalau kalian punya masalah, mintalah pertolongan Tuhan. Tekunlah di dalam doa, jangan menyerah ya. Apapun masalah yang kita hadapi,
Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Pelajaran yang kedua, anak-anak, pelajaran yang kedua adalah kita memerlukan hikmat Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Kita memerlukan hikmat Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Alkitab berkata di dalam Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat. Jadi kalian harus tetap mendahulukan Tuhan, menghormati Tuhan. Contohnya apa? Menghormati Tuhan dengan tetap setia beribadah meskipun kalian masih ibadah secara online. Tante Elmi tidak lihat, teman-teman yang lain tidak lihat, tetapi kalau kalian memperhatikan setiap firman dengan serius, Tuhan akan memperhatikan dan memberkati kalian. Kalau kita mengandalkan hikmat manusia, belum tentu kita bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalau punya tugas yang berat, tetaplah belajar dengan baik. Apalagi kan sebentar lagi kalian yang sekolah akan menghadapi ujian semester. Kalian perlu belajar, tetapi jangan hanya sibuk belajar dan lupakan Tuhan. Sebelum belajar, ingat tetaplah berdoa. Dan jangan bilang, saya kan sudah berdoa, jadi tidak perlu belajar. Harus tetap belajar. Karena kalau kalian belajar dengan giat, dengan kerja keras, Tuhan yang akan menolong sehingga pelajaran itu dapat kalian mengerti. Dan ingat, hikmat Tuhan itu jauh lebih besar dari hikmat dunia, hikmat manusia. Dan ingat, kita memerlukan hikmat dari Tuhan. Seperti waktu kedua pengintai itu, ya, mereka diutus oleh Yosua. Yosua tahu kalau mereka menyerang kota Yeriko yang kuat itu dengan kekuatan manusia, bisa jadi mereka tidak akan menang. Tetapi Tuhan memakai Yosua untuk memikirkan bagaimana caranya, ya. Dan waktu kedua pengintai itu mau pulang bertemu dengan Yosua, Rahab menurunkan kedua pengintai lewat jendela kan, pakai tali. Kalau dia lewat pintu, bisa jadi langsung diserbu sama tentara Raja Yeriko. Nah, bisa-bisa nanti mereka mati. Jadi kita harus pakai akal. Jadi jangan melakukan sesuatu tanpa berpikir, ya. Nah, hikmat Tuhan itu seperti itu. Kita harus bersiap-siap dan melakukan dengan berpikir dan bersiap-siap. Nah, hal yang ketiga, anak-anak, adalah Tuhan mau kita belajar untuk mengingat dan menghargai jasa semua orang dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita belajar untuk mengingat dan menghargai orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Siapa saja orang yang sudah berjasa dalam hidup kalian? Dalam cerita tadi, Rahab sudah menolong kedua pengintai itu, sehingga Rahab tidak membocorkan kalau ada dua pengintai menginap di rumahnya. Dan dia juga sembunyikan. Ingat kan ceritanya tadi? Kedua pengintai itu dibawa ke lantai paling atas. Sotoh rumah itu bagian paling atas rumah. Ya, di bagian paling atas, di situ ada tumpukan batang-batang rami ya. Kalau kayak kita itu batang-batang padi ya. Ditumpuk di situ yang sudah kering. Nah, kedua pengintai itu ditaruh di situ, disembunyikan. Mungkin mereka berbaring dan habis itu ditutup lagi supaya waktu tentara utusan Raja Yeriko datang, mereka tidak ketahuan. Ya, mereka mungkin sampai ke atas suatu rumah tapi tidak ketahuan. Nah, Rahab menjaga supaya kedua pengintai itu aman selama ada di rumahnya. Nah, sebagai balasan jasanya, Rahab katakan kepada dua pengintai ini, tolong ya, kalau kalian nanti selamat dan kalau bangsa Israel berhasil mengalahkan penduduk Yeriko, tolong selamatkan saya, orang tua saya, dan setiap
anggota keluarga saya dan setiap orang yang tinggal di keluarga saya. Dan kedua pengintai ini berjanji kepada Rahab. Nah, anak-anak, siapa-siapa yang berjasa dalam hidup kalian? Orang tua, guru, teman-teman, keluarga, guru sekolah minggu, siapapun, ingatlah jasa mereka. Ya, dan jangan pernah lupakan kebaikan orang. Nah, Tuhan sendiri, Raja Daud sendiri di dalam Mazmur 103 mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Raja Daud mengajar dirinya untuk memuji Tuhan dan jangan melupakan kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Jangan melupakan jasa orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kalian. Nah, anak-anak, inilah pesan lewat firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Allah mau menolong setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Yang kedua, kita memerlukan hikmat Tuhan dalam melakukan segala sesuatu. Dan yang ketiga, kita harus belajar untuk mengingat dan menghargai orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Nah, waktunya lipat tangan, tutup mata, kita bersyukur untuk firman Tuhan dan siap melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada hari ini. Mari Roh Kudus menolong dan memampukan kami sehingga kami dapat menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak yang belajar masih secara online. Mari Tuhan menolong mereka. Berkati juga setiap orang tua yang sudah mendukung dan mengingatkan anak-anak untuk beribadah hari ini. Berkati setiap guru yang sudah melayani. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Saat ini kita berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Dan saat ini kita juga berada di minggu terakhir di bulan November. Dan kita akan masuk bulan 12 nanti. Adik-adik, kami punya pesan untuk adik-adik. Yang pertama, bagi adik-adik yang akan mengikuti ulangan semester, tetap mempersiapkan diri untuk belajar supaya nanti hasilnya dapat yang terbaik. Dan kedua adik-adik, ibadah Natal kita akan dimajukan dan kita akan Natal tanggal 18. Jadi adik-adik, tanggal 18 nanti kita akan ketemu dan baju yang akan kita gunakan adalah baju warna kuning. Dan adik-adik boleh pakai baju yang lama, tidak masalah, yang penting bersih. Ya. Habis itu adik-adik, pesan Kapit, tetap jaga kesehatannya. Karena kalau adik-adik tidak jaga kesehatannya, nanti tanggal 18 kita tidak bisa bertemu sama-sama lagi. Ya, adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah menyertai kami selama mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga saat ini boleh berakhir Tuhan. Kami serahkan anak-anak ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati juga bagi anak-anak yang akan mengikuti ujian semester. Tuhan berkati mereka Tuhan. Beri mereka hikmat sehingga saat mereka mengerjakannya nanti Tuhan, mereka boleh mendapatkan nilai yang terbaik Tuhan. Berkati juga mereka dalam kesehatan, dalam pertumbuhan, dan berkati juga orang tua mereka Tuhan. Berkati juga Natal yang akan diadakan Tuhan pada tanggal 18 nanti. Tuhan berkati baik persiapan yang diperlukan Tuhan, perlengkapan, dan dana, baik pengkhotbah. Tuhan berkati semua yang akan mengambil bagian. Tuhan berkati juga Tuhan. Berkati juga kami guru-guru sekolah minggu Tuhan, yang saat ini sudah mengambil bagian dalam ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup ibadah kami. Tuhan berkati adik-adik dari minggu ini dan bulan yang akan datang. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di bulan 12.